Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan udara yang segar, sehingga menjadikan kita semuanya semangat dalam menghadapi keadaan seperti hari ini. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Yani mengingatkan terlebih dahulu mengenai tugas-tugas yang kemarin belum terselesaikan. Segera diselesaikan, karena tiap tugas itu ada nilainya, ya. Jadi yang belum selesai untuk IPS khususnya tetap saya tunggu, ya, sampai dengan hari ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran, tolong perangkat pembelajaran juga disiapkan, buku, ballpoint, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa, yaitu doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma waryukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kita mulai anakku ya. Nah, di sini kita akan membahas masa demokrasi liberal yang berlangsung mulai tahun 1950 sampai 1959. Nah, mengenai perkembangan politik pada waktu itu, yaitu mengenai sistem pemerintahan itu bersifat parlementer. Kedudukan presiden sebagai kepala negara, tapi beliau ini tidak bisa memutuskan, ya, karena yang berhak memutuskan adalah parlemen atau partai. Terus kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet. Pada masa demokrasi liberal yang berlangsung 9 tahun, ya, ini berhasil diduduki oleh 7 kabinet. Padahal seharusnya umur kabinet itu 5 tahun. Jadi untuk masa tenggang waktu 9 tahun itu seharusnya hanya untuk 2 kabinet saja. Tapi di sini berhasil diduduki oleh 7 kabinet. Karena apa? Karena pada masa demokrasi liberal ini ciri-cirinya yaitu tumbuh partai di Indonesia yang banyak sekali, ya, ibaratnya kayak jamur di musim hujan, bermunculan banyak sekali. Nah, masing-masing partai itu ingin mempunyai kedudukan di pemerintahan, ingin menjadi kabinet, ya, ingin jadi pemimpin. Nah, oleh sebab itu umur kabinet ini tidak bisa bertahan lama, karena DPR itu tidak hanya mengawasi jalannya pemerintahan, tapi juga mencari kesalahan-kesalahan kabinet, dengan harapan kalau kabinet itu salah bisa mundur dan digantikan oleh wakil dari DPR-nya, begitu ya. Nah, contohnya seperti Pak Natsir ini, ya, mempunyai program kerja yang sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali. Contohnya misalnya ingin segera menyelesaikan masalah Irian Barat, ya, ingin segera menyelesaikan masalah Irian Barat. Tapi sayangnya umurnya Pak Natsir ini hanya sekitar 1,5 tahun. Karena apa? Karena sudah digeser, bukan mati atau meninggal, tidak, tapi digeser.
Karena apa? Karena beliau dianggap menyalahi dalam pemerintahannya. Kira-kira kesalahannya apa? Kesalahannya yaitu ketika terjadi pemilihan DPR, beliau dianggap hanya menganak emaskan partainya sendiri. Misalnya saja dari partai-partai yang lain itu diambil satu partai satu orang misalnya. Lah partainya Pak Natsir itu misalnya diambilkan 3 orang. Nah itu dianggap tidak adil. Akhirnya dia diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh kabinet Pak Sukiman. Begitu seterusnya ya. Jadi mereka ini umurnya pendek-pendek semua. Namun demikian, dari mereka ini ada yang berhasil berjasa terhadap Indonesia ya. Nah, diantaranya siapa? Diantaranya yaitu seperti Pak Burhanuddin Harahap ini. Jasanya apa? Jasanya yaitu berhasil menyelenggarakan pemilu yang berlangsung pada tahun 55. Di dalam pemilu ini menganut sistem multipartai, misalnya ada Partai Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Jadi banyak sekali partainya. Itu ya, contohnya seperti ini gambarnya. Nah, di dalam pemilu tahun 1955 sebagai pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan dalam 2 tahap. Pertama tanggal 29 September tahun 55 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Yang kedua, tanggal 15 Desember tahun 55 untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar. Loh, apakah pada waktu itu Indonesia belum punya Undang-Undang Dasar? Sudah. Tapi nama Undang-Undang Dasarnya sementara atau UUDS. Lah ini maunya dibuat undang-undang yang permanen. Itu ya, jadi tidak sementara. Lah sebelumnya apa toh Bu? Kok sementara itu? Sebelumnya adalah Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Itu ya, itu. Kalau awalnya sih Undang Dasar 1945, tapi ketika Belanda datang ke Indonesia, ya, nah mencoba untuk menguasai kembali Indonesia sehingga terjadi bentrokan-bentrokan nanti seperti nanti ya. Nah, akhirnya Undang-Undang Dasar Indonesia pernah berbentuk RIS. Itu ya. Itu. Kita lanjut. Ini adalah jasanya Pak Ali Sastro Amijoyo, yaitu berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Ya, di negara Indonesia yang dihadiri oleh 29 negara, sebagian besar baru merdeka. KAA atau Konferensi Asia Afrika menjadi awal terbentuknya Organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB. Keberhasilan KAA menyebabkan Indonesia memperoleh dukungan pembebasan Irian Barat dari Belanda. Jadi kalau awalnya Belanda itu selalu mengulur-ngulur waktu mengenai penyerahan Irian Barat, tapi setelah adanya KAA ini, Belanda akhirnya mendukung Indonesia untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Nah, ini adalah gambarnya Konferensi Asia Afrika. Kita lanjut. Berikutnya ini adalah jasanya Pak Juanda, ya, deklarasi Juanda. Nah, ini gambarnya peta Indonesia. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia
mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 atau Ordonansi 1939. Laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil dari garis pantai. Nah, ini ya. Jadi sangat pendek sekali jaraknya dari daratan wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan, ya, atau archipelago state. Lautan di sekitar Indonesia menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Nah, karena wilayah Indonesia itu merupakan negara kepulauan, sehingga luas lautan di Indonesia menjadi diperlebar, ya, diperlebar. Kalau awalnya segini, sekarang jadi segini. Nah, kalau awalnya ini, ini menjadi laut bebas, tapi setelah adanya Deklarasi Juanda, nah wilayahnya jadi sekian ini, kecuali yang ini, karena ini adalah wilayah timur. Gitu ya anakku. Kita lanjut dengan ancaman disintegrasi bangsa. Ini kita mengulang materi yang lalu anakku, ya, karena kemarin Bu Yani belum sempat menjelaskan, di sini saya jelaskan. Kemarin itu ketika Indonesia memerdekakan diri, ya, setelah Indonesia merdeka, sekutu datang ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk melucuti senjata Jepang, ya, melucuti senjata Jepang. Tapi sayangnya datangnya ke Indonesia itu membawa serta nikah. Nah, nikah itu apa? Pemerintah sipilnya Belanda. Jadi intinya sekutu itu ingin menyerahkan kembali wilayah Indonesia itu ke tangan Belanda. Nah, sehingga banyak rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Contohnya seperti peristiwa Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, perlawanan 5 hari 5 malam di Semarang, ya, terus pertempuran di Surabaya yang terkenal dengan sebutan Hari Pahlawan dan lain sebagainya. Nah, karena di mana-mana terjadi perlawanan, akhirnya Amerika mengusulkan supaya antara Indonesia dengan Belanda itu dilanjutkan melalui perundingan saja, sehingga muncul beberapa perundingan. Di antaranya yaitu ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, dan terakhir adalah KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, dari perundingan ini saya minta aja anak semuanya dipelajari isi-isi masing-masing perundingan, ya, karena masing-masing perundingan itu isinya tidak sama. Dan mengapa diberi nama perundingan yang namanya berbeda-beda pula, itu ada alasannya, jadi supaya dipelajari. Nah, setelah terjadi perundingan yang terakhir adalah KMB, nah, yang terjadi pada tahun 49, dan dilanjut dengan pengakuan kedaulatan yang dilakukan oleh Belanda, ya, pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, sejak itulah Indonesia menjadi sah negara yang merdeka, yang berdaulat, sehingga negara lain itu tidak bisa ikut campur mengurusi urusan pemerintahan di Indonesia. Nah, akhirnya kalau kemarin
Belanda itu mau mengadakan perundingan dengan Indonesia, tapi tuntutannya Indonesia harus berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, yang ciri-cirinya wilayahnya terbagi-bagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing mempunyai pemimpin sendiri-sendiri. Itu ya. Nah, tapi setelah diadakan pengakuan kedaulatan, ternyata negara-negara bagian satu persatu itu minta digabungkan dengan wilayah Republik Indonesia. Itu ya. Nah, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ternyata ada sebagian tokoh itu yang tidak setuju dengan terbentuknya negara NKRI. Itu ya, contohnya seperti ini sekarang. Nah, di samping masih ada sebagian orang Belanda yang tinggal di Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia yang tidak setuju dengan terbentuknya NKRI. Karena apa? Karena mereka takut kehilangan jabatan atau kedudukan. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai ini. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, dipimpin oleh Kapten Westerling. Pemberontakan APRA dilatar belakangi oleh pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Nah, Raymond Westerling ini siapa toh? Ternyata beliau ini adalah orang Belanda, ya, yang sudah kerasan tinggal di Indonesia, sehingga membuat bagaimana caranya agar dia tetap bisa tinggal di Indonesia. Itu ya. Awalnya dia itu mempromokasikan diri, ya, ingin membentuk Ratu Adil di Bandung agar masyarakat Bandung itu bisa hidup sejahtera. Tapi sayangnya bagi masyarakat yang Bandung yang tidak mau gabung dengan ini, nah, Westerling itu tidak segan-segan untuk membantainya. Inilah yang menyebabkan masyarakat Bandung itu merasa tercekam. Nah, menghadapi hal ini, akhirnya pemerintah Indonesia turun tangan, ya, untuk mengatasi APRA ini. Nah, ternyata Raymond Westerling berhasil meloloskan diri ke luar negeri. Gitu ya. Ini pemberontakan APRA di Bandung. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil karena menolak integrasi negara Indonesia Timur dengan Republik Indonesia. RMS menghendaki kemerdekaan dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia. Nah, jadi tidak mau gabung dengan Republik Indonesia, karena kalau gabung beliau tidak jadi presidennya, gitu ya. Nah, karena Maluku ini termasuk wilayah Republik Indonesia, sehingga permintaan Soumokil ini tidak bisa dikabulkan. Nah, karena tidak dikabulkan, akhirnya beliau memberontak. Tapi beliau ini berhasil diatasi oleh pemerintah Indonesia. Tuh. Berikutnya adalah pemberontakan Andi Ajis. Pada tanggal 30 Maret 1950, pasukan Kapten Andi Ajis bergabung dengan APRIS. Andi Ajis menolak kedatangan pasukan TNI dari Jakarta yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang. Andi Ajis membentuk pasukan bebas untuk menyerang dan menduduki markas TNI di Makassar. Jadi intinya di sini Andi Ajis itu tidak mau
kedatangan pasukan TNI dari Indonesia yang dibentuk oleh Indonesia, karena dia mempunyai pasukan sendiri, ya, yang sudah dibentuk sendiri. Nah, karena tidak mau kedatangan TNI dari Indonesia, maka Andi Aceh juga harus diatasi oleh pemerintah Indonesia, dan itu berhasil diatasi oleh pemerintah Indonesia. Dan berikutnya adalah pemberontakan PRRI dan Permesta. PRRI itu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta itu Perjuangan Rakyat Semesta, yaitu adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga memberontak dengan diawali pembentukan Dewan Daerah. Dewan Daerah ini contohnya, lah ini ada Dewan Banteng yang ada di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husin. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Simbolon, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Ini ya. Nah, tapi ini semuanya juga berhasil diatasi oleh pemerintah Indonesia. Berikutnya adalah kehidupan ekonomi. Memberlakukan sistem ekonomi Alibaba. Nah, di sini pemerintah Indonesia itu berupaya bagaimana caranya agar pengusaha pribumi itu bisa maju kayak pengusaha asing. Nah, ini diharapkan pengusaha asing mau bekerja sama dengan pengusaha pribumi, yaitu memberikan pembelajaran mengenai pengusaha pribumi. Ibaratnya Ali itu adalah pengusaha pribumi dan Baba itu adalah pengusaha asing. Jadi diharapkan bisa bekerja sama, sehingga istilahnya adalah ekonomi Alibaba. Menerapkan sistem ekonomi gerakan Banteng. Menerapkan sistem ekonomi gerakan Banteng. Nah, pada masa ini banyak pengusaha-pengusaha yang bermunculan, ya, sehingga kayak Banteng Ketaton itu banyak sekali. Berikutnya menasionalisasi The Javasche Bank. Nah, kalau dulu bersifat kedaerahan, sekarang menjadi nasional. Melaksanakan pemotongan nilai mata uang atau shannering, ya, karena di sini waktu itu mata uang itu kayak tidak berarti, sehingga nilai mata uang diturunkan, kayak uang 1000 jadi 100 rupiah, contohnya seperti itu. Kemudian melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda melalui Forum Finansial Ekonomi atau FINEK. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau REPELITA. Itu bidang ekonomi. Berikutnya kehidupan di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan Abu Hanifah menyusun konsepsi pendidikan yang menitikberatkan pada spesialisasi. Garis besar konsepsi pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan teknik dengan perbandingan 3:1. Jadi setiap ada 3 sekolahan umum dibuka 1 sekolahan teknik, ya gitu ya, atau SMK. Contohnya seperti itu. Itu tadi materi dari Bu Yani, yaitu mengenai masa demokrasi liberal. Semoga kalian bisa jelas, dan ini tugasnya tetap merangkum buku paket, ditulis di buku catatan, dimulai dari halaman 238 sampai 249. Kalau ini tidak usah dikumpulkan, tapi cukup dirangkum sendiri-sendiri di rumah untuk dipelajari di rumah.
karena besok kalau ulangan ini pasti keluar semua, ada di buku paket gitu ya. Sekian, selamat belajar, semoga sukses pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.